Pemirsa, libur panjang Natal dan Tahun Baru 2023-2024 sudah usai. Diprediksi perputaran uang dari libur panjang ini melebihi 80 triliun rupiah. Apakah angka itu terrealisasi dan seberapa besar lonjakan wisatawan yang terjadi? Kita akan membahasnya langsung bersama dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno. Mas Menteri, selamat pagi, selamat Tahun Baru. Selamat Tahun Baru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Horas juga, Mas Sandi. Ini saya senang melihat Anda di depan 5 destinasi wisata ya. Ada Danau Toba, ada Likupang, Labuan Bajo, Borobudur, Mandalika. Tapi untuk pertama, apakah memang jumlah wisatawan yang tercatat datang ke Indonesia dari luar negeri dan juga wisatawan domestik itu memenuhi target atau tidak tahun 2023, Mas Menteri? Ya, puji syukur bukan hanya memenuhi target, tapi melampaui target secara meroket. Karena di November 2023 sudah mencapai 10,4-10,5 juta kunjungan. Dan pergerakan wisatawan Nusantara sudah 750 juta hampir perjalanan. Ini bisa dibayangkan kita 2 kali melakukan revisi dari target batas atas, awalnya hanya 7,4, kita naikkan 8,5, ini bulan November sudah hampir 10,5, berarti target ini 2 kali terlampaui dan kami memprediksi akhir tahun jumlah kunjungan adalah sekitar 11 juta lebih. Berarti ini tentunya hasil yang sangat kita patut syukuri, dan data jumlah Wisnus Wisman bulan Desember ini diperkirakan meningkat karena Wisnus ini sudah di atas angka 2019 sebelum pandemi. Oke, ini apa artinya Mas Sandi? Apakah memang pertama mungkin pemulihan ekonomi memang sudah signifikan terjadi, atau misalnya ada peningkatan di jumlah penerbangan, kesiapan bandara? Apa kunci peningkatan atau bahkan bisa dilampauinya target wisatawan di 2023 yang lalu? Baik, yang menjadi PR ini kan penerbangan belum kembali ke jumlah pesawat yang tersedia sebelum pandemi. Angkanya waktu itu 700 lebih, sementara sekarang baru 400 lebih sedikit. Berarti ada shortfall sekitar atau kekurangan sekitar 300 pesawat. Nah, oleh karena itu tiket pesawat dirasakan mahal, dan kalau kita lihat juga jumlah penerbangan dan ketersediaan kursi itu masih dirasakan kurang. Oleh karena itu peningkatan ini signifikan ini tentunya sesuai dengan kebijakan Parekraf berkaitan dengan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Parekraf yang berkelanjutan ini adalah bagaimana kita memfokuskan promosi kita kepada pasar-pasar utama yang memberikan dampak peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara seperti Australia, India, Eropa, Amerika, dan juga Tiongkok dan Asia Utara. Nah, saya melihat memang ke depan ini tantangannya adalah bagaimana terus meningkatkan jumlah penerbangan, interkonektivitas, ketersediaan kursi, dan tentunya keterjangkauan harga tiket pesawat maupun juga interkonektivitas lain. Dan karena Bapak namanya Samosir, Pak Leo, ini Pulau Samosir juga sekarang semakin meningkat amenitasnya. Jadi kualitas akomodasi dan kunjungan wisatawan ke Danau Toba ini juga meningkat. Baik, memang ini menggembirakan, tapi tentunya kita tidak boleh berpuas diri. Untuk tahun 2024, Mas Menteri, apa yang menjadi challenge, tantangan terbesar yang harus bisa diatasi supaya kemudian kunjungan wisatawan bukan hanya sesuai target seperti tahun lalu, tapi bahkan lebih tinggi lagi di tahun 2024 ini? Pertama, kita ditargetkan ada peningkatan sampai ke 14,3 juta di batas atas. Berarti ada lagi peningkatan sekitar 30%. Nah, ini mustahil kita bisa capai tanpa adanya peningkatan jumlah penerbangan, ketersediaan kursi, dan juga pelayanan di interkoneksi mulai dari pesawat sampai juga bandara dan transportasi.
Jadi beberapa catatan yang berhasil kami kumpulkan ini telah kita dorong dalam sebuah konsep 3C, yaitu Ya, inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Jadi kami masih sangat optimis walaupun banyak tantangan, situasi global, ada perlambatan ekonomi, ada ya, situasi geopolitik, tapi kami tetap optimis dengan strategi yang tepat, strategi 3C, inovasi, adaptasi, dan kolaborasi, kita akan mampu mencapai semua target-target dalam pembukaan peluang usaha dan lapangan kerja. Karena sekarang pariwisata dan ekonomi kreatif sudah menjadi dua sektor yang menyumbangkan lebih dari 46 juta lapangan kerja di Indonesia. baik. Mas Andi, saya lihat di background Anda ada tulisan Wonderful Indonesia. Itu masih kita gelorakan sebagai tagline pariwisata. Untuk 2024, apakah masih akan menggunakan yang sama atau mungkin ada format yang lain atau seperti apa? Wonderful Indonesia ini sebagai sebuah brand sangat memiliki ekuitas, sangat memiliki tingkat rekoleksi yang sangat tinggi di Ya, wisatawan mancanegara dan wisatawan Nusantara. Oleh baik, karena itu, Wonderful Indonesia akan tetap menjadi brand utama kita, tapi kita akan memiliki beberapa sub-brand. Hmm, Sub-brand kita yang baru seperti Keep Up the Wonders, ada oke, juga berwisata di Indonesia aja, ya, ada juga sub-brand dari health tourism, baik, sports tourism, banyak sekali brand-brand anak dari Wonderful Indonesia yang sekarang berkembang yang akan kita baik. gunakan dengan strategi promosi targeted dan segmented melalui digital marketing. Baik, sekali lagi selamat dan terus tingkatkan jumlah wisatawan yang datang ke Indonesia. Mas Menteri Sandiaga Uno, terima kasih sudah mencerahkan kami. Selamat pagi. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.